Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini 22 Podcast akan membahas tentang pergerakan pemerintah dunia dan para kaisar lautan atau Yonko untuk mempersiapkan datangnya perang besar yang sebentar lagi akan meletus di dunia One Piece. Langsung saja ke pembahasan. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa sebentar lagi akan terjadi perang besar yang akan melibatkan hampir seluruh negara dalam dunia One Piece. Tetapi di tengah-tengah ancaman perang besar, pihak pemerintah dunia malah mengambil kebijakan untuk menghapus sistem Shichibukai. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa Shichibukai merupakan salah satu dari 3 kekuatan keseimbangan dalam dunia One Piece. Jadi penghapusan salah satu dari 3 kekuatan keseimbangan dunia akan mengganggu stabilitas keamanan dunia One Piece secara keseluruhan, sekaligus bertambahnya pihak-pihak yang menentang pemerintah dunia. Penghapusan sistem Shichibukai ini terjadi pasca pertemuan referee yang berlangsung di Tanah Suci Marijoa. Alasan penghapusan ini juga belum diketahui secara pasti. Padahal para bajak laut Shichibukai ini memiliki kontribusi yang sangat besar untuk memenangkan pihak angkatan laut pada saat terjadinya perang puncak di Marineford. Jelas penghapusan bajak laut Shichibukai akan sangat mempengaruhi kekuatan tempur angkatan laut. Tetapi faktanya tidaklah demikian. Sebagai bukti pada komik One Piece di chapter 690, Trafalgar Gilao yang saat itu masih berstatus sebagai Shichibukai menilai bahwa pihak angkatan laut sedang mempersiapkan sebuah pasukan untuk melawan nama-nama besar. Lalu pada komik One Piece di chapter 905, Admiral Fujitora juga menyebutkan bahwa Dr. Vegapunk sudah menciptakan sesuatu yang sangat hebat. Saking hebatnya, Admiral Fujitora menilai bahwa pihak angkatan laut sudah tidak memerlukan keberadaan Shichibukai. Dari sini jelas bahwa penghapusan Shichibukai sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan tempur angkatan laut. Pergerakan angkatan laut yang sangat cepat untuk melakukan penangkapan kepada semua bajak laut Shichibukai di waktu yang hampir bersamaan merupakan bukti kuat lainnya bahwa kekuatan angkatan laut memang tidak bisa diremehkan, walaupun sudah tidak beraliansi dengan para bajak laut Shichibukai. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah dunia bukanlah kebijakan yang asal-asalan. Semua keputusan yang diambil sudah dipikirkan secara matang. Bisa dibilang penghapusan sistem Shichibukai memang terlihat seperti melemahkan kekuatan tempur angkatan laut. Tetapi fakta-fakta barusan jelas kekuatan tempur angkatan laut sama sekali tidak berkurang. Admiral Fujitora juga pernah menyatakan bahwa pihak angkatan laut sudah memiliki pasukan perang baru bernama SSG. Sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah pasukan SSG ini sama seperti Pacifista atau memang keduanya adalah pasukan yang berbeda. Yang pasti, para kaum naga langit di Tanah Suci Marijoa sudah siap untuk menyambut datangnya perang besar. Lalu pada komik One Piece di chapter 930, salah satu anak buah Kaido menyatakan bahwa Big Mom adalah seorang Yonko dengan pengumpulan informasi terbaik. Jadi kemungkinan besar Charlotte Linlin alias Big Mom sudah mengetahui bahwa pihak pemerintah dunia memiliki pasukan perang baru yang sangat kuat. Jadi untuk mengantisipasinya, Big Mom melakukan pergerakan menuju Wano Kuni untuk bertemu dengan Kaido secara langsung. Selain untuk mengincar kepala Monkey D. Luffy, karena sudah mengacaukan acara pesta teh sekaligus menghancurkan istana Whole Cake yang menjadi pusat komando Big Mom di Arc Whole Cake. Berbicara tentang adanya kaisar lautan atau Yonko yang beraliansi di Wano Kuni, Dodo Podcast menjadi teringat akan adanya salah satu Yonko yang datang ke Tanah Suci Marijoa dan bertemu dengan para Gorosei secara langsung. Dia adalah Shanks si rambut merah. Tujuan kedatangan Shanks ke Tanah Suci Marijoa memang belum diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan besar untuk memperingatkan pihak pemerintah dunia tentang adanya sekelompok bajak laut. Banyak yang beropini bahwa kelompok bajak laut tersebut adalah bajak laut Rocks, yang saat ini 2 mantan anak buahnya yaitu Big Mom dan Kaido sedang beraliansi di Wano Kuni. Lalu, apa keuntungan Shanks memperingatkan pemerintah dunia tentang kelompok bajak laut Rocks? Perlu diingat bahwa semua pergerakan bajak laut selalu memiliki motif di belakangnya. Begitu juga dengan pergerakan Shanks ke Tanah Suci Marijoa.
Di sini dua-dua podcast memiliki pendapat lain tentang kelompok bajak laut yang dibicarakan Sheng kepada pihak Gorosei di Istana Pangea. Dan kelompok bajak laut yang dimaksud Sheng saat itu adalah Marshal Litich. Alasannya jelas, karena Marshal Litich adalah orang yang berhasil melukai wajah Sheng, dan luka tersebut sangat merobek harga diri Sheng. Jadi tidak heran apabila Sheng memiliki dendam pribadi dengan Marshal Litich. Sama seperti pergerakannya ketika memperingatkan Shirohige untuk menarik mundur komandan divisi 2-nya, Port Gas the Ace. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa saat ini situasi dunia One Piece sudah tidak bisa dikendalikan oleh pihak pemerintah dunia sepenuhnya. Sebagai bukti pada komik One Piece di chapter 956, Morgan si berita besar berhasil menyebarkan beberapa berita yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak pemerintah dunia. Biarpun saat itu pihak pemerintah dunia sudah melakukan pencegahan dengan mengirimkan salah satu agen intelijennya. Tetapi dengan sangat sigap, Morgan si berita besar berhasil mengalahkan agen intelijen yang dikirim oleh pihak pemerintah dunia. Jelas, bocornya berita tersebut membuat stabilitas keamanan dalam dunia One Piece semakin memburuk, serta berada di luar kendali pihak pemerintah dunia. Dan menurut dua-dua podcast, apabila memang pemerintah dunia bermaksud untuk tetap bisa mengendalikan situasi yang semakin kacau di dunia One Piece, maka pihak pemerintah dunia harus segera memprioritaskan kekuatannya untuk melakukan pergerakan yang dianggap perlu. Dan pergerakan tersebut dimulai dari yang paling mendesak sekaligus paling mengancam eksistensi pihak pemerintah dunia. Dan ancaman yang paling nyata sekaligus mendesak dan harus segera dihadapi oleh pihak pemerintah dunia saat ini adalah beraliansinya Yonko Kaido dan Big Mom di Wano Kuni. Ingat bahwa pihak pemerintah dunia juga membutuhkan pasokan senjata dalam jumlah besar dari Wano Kuni. Dan negosiasi yang dilakukan CP0 dengan Kurozomi Orochi di Wano Kuni sepertinya tidak menemui kata sepakat. Inilah yang membuat Dodo Podcast berpendapat bahwa kemungkinan besar pihak pemerintah dunia juga akan ikut serta dalam perang besar di Wano Kuni. Tentu saja pergerakan pihak pemerintah dunia untuk ikut serta dalam perang besar di Wano Kuni bukanlah tugas yang mudah. Kemungkinan besar mereka akan beraliansi dengan Monkey D. Luffy dan Trafalgar di Laut, sekaligus para pengikut setia klan Kozuki dan petarung dari suku Ming yang bertujuan untuk mengalahkan Kaido serta menggulingkan kekuatan Kurozomi Orochi di Wano Kuni. Tetapi ingat, tujuan pemerintah dunia adalah mendapatkan kembali pasokan senjata dari Wano Kuni serta mengendalikan dunia One Piece. Ketika tujuan mereka sudah tercapai dengan mengalahkan Yonko Kaido serta menggulingkan kekuatan Kurozomi Orochi di Wano Kuni, maka di saat itu pula pihak pemerintah dunia menyudahi kerjasama mereka dengan aliansi bajak laut Monkey D. Luffy dan Trafalgar di Laut. Begitu juga dengan pengikut setia klan Kozuki, kecuali apabila mereka bersedia diajak kerjasama untuk menyuplai pasokan senjata kepada pihak pemerintah dunia. Tetapi kalian harus ingat kekuatan para samurai dari Wano Kuni, terutama para samurai Nine Red Scabbard. Pada komik One Piece di chapter 970, kita melihat hanya dengan 11 orang samurai Nine Red Scabbard bersama dengan Oden Kozuki dan Shinobu, mereka mampu mengimbangi 1000 pasukan kelompok bajak laut Kaido. Jelas kekuatan para samurai dari Wano Kuni tidak bisa diremehkan. Jangan pernah lupa bahwa Marshal Litich juga merupakan salah satu dari 4 kaisar lautan atau Yonko yang saat ini berkuasa di dunia One Piece. Sudah bisa dipastikan dia juga akan mengambil kesempatan dari kekacauan yang sebentar lagi akan terjadi. Dan memang begitulah sifat kelompok bajak laut Kurohige yang dipimpin oleh Marshal Litich. Pergerakan kelompok bajak laut yang satu ini sudah dimulai sejak pihak pemerintah dunia melakukan penghapusan sistem Shichibukai. Lalu pergerakan seperti apa yang akan dilakukan kelompok bajak laut Kurohige? Tentu saja semuanya berkaitan dengan harta karun One Piece, karena yang diincar oleh Marshal Litich adalah posisi tertinggi. Kemungkinan besar mereka juga akan datang ke Wano Kuni untuk mengkopi isi tulisan-tulisan kuno yang terpahat pada Road Poneglyph. Dan ini akan dia lakukan ketika situasi sudah sangat kacau.
persis seperti ketika dirinya melakukan penjebolan penjara bawah air Impel Down. Lalu target berikutnya adalah Ark Wallcake yang saat ini sedang ditinggalkan oleh Charlotte Linlin alias Big Mom. Tujuannya sama, yaitu mengkopi isi tulisan-tulisan kuno yang terpahat pada Road Poneglyph. Dengan begitu, kelompok bajak laut Kurohige sudah memiliki 2 dari 4 batu Road Poneglyph. Dan ini akan membuat kelompok bajak laut Kurohige berada di posisi terdepan dalam perburuan harta karun One Piece di Pulau Raftel. Oke, mungkin itu aja yang bisa 22 Podcast share pada video kali ini. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.